Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar setia sinetron Suara Hati Istri Anjani dimanapun kalian berada. Selamat datang di Resta Channel yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Suara Hati Istri Anjani. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, cekidot. Si Bulan di dalam penjara pun mulai berpikir keras dengan janjinya untuk bertobat. Karena di saat ia mati suri, dia melihat makamnya tersambar petir. Si Bulan tidak ingin kalau hidupnya sia-sia lagi. Bu Erni memberikan mukena dan juga Al-Quran kepada Bulan agar Bulan bisa bertobat. Di sana teman Bulan pun mengatakan, "Cepatlah kamu bertobat selagi ada waktu," katanya. Bulan menangis karena ia merasa kepanasan karena janjinya untuk bertobat pun belum ia penuhi. Disitulah Bulan pun meminta kepada polisi agar ia bisa pergi ke musola. Nah guys, di sana Bulan pun ternyata benar. Si Bulan pun sembahyang. Bu Erni melihat Bulan dari kejauhan, hampir tak percaya, "Aku melihat anakku sholat," kata Bu Erni. Nah guys, makin penasaran dengan alur ceritanya, yang mana si Bulan kini tengah insaf ya guys. Apa benar si Bulan akan insaf untuk selamanya? Atau ini hanya topengnya si Bulan belaka? Sepulangnya dari rumah sakit, Dapa dan Pira pun tertidur pulas. Tapi di sana Dapa dan Pira bermimpi kalau Anjani pergi meninggalkan mereka. Mereka bermimpi sampai terbawa bangun. Mereka berdua menangis. "Bagaimana kalau Mama Anjani pergi meninggalkan kita?" kata Dapa dan Pira. Di sana Amar dan Jihan pun telah pulang ke rumahnya. Jihan pun menemani Dapa dan Pira untuk tidur sambil membacakan dongeng. Di saat Jihan pamit pulang, Balkis pun mengatakan kepada Jihan untuk apa repot-repot mengurus Dapa dan Pira, karena Dapa dan Pira masih mempunyai nenek dan juga tante. Jihan merasa tersinggung dengan kata-kata Balkis. Jihan berjanji tidak akan datang ke rumah itu lagi. Tetapi di saat keesokan harinya, Dapa dan Pira tidak mau sarapan karena hanya ingin sarapan ditemani oleh tante Jihan, kata Dapa dan Pira. Balkis pun merasa cemberut karena anak-anak ini tidak mau mendengarkannya. Amar pun menelpon Jihan untuk segera datang ke rumah itu. Jihan pun datang dan memberikan sarapan roti kepada Dapa dan Pira. Dapa mengatakan kepada Jihan, "Kenapa kok cuma roti? Kalau Mama Anjani ngasih sarapannya nasi goreng," kata Dapa. "Gak apa-apa, roti juga enak," kata Jihan. Setelah memberi mereka sarapan, Jihan pun membuatkan kopi dan juga teh buat Pak Malik. Tapi di sana Amar merasa kaget karena kopi yang dibuat Jihan pun terasa pahit. Biasanya Anjani membuat kopi manis, kok ini pahit?
Jihan terkejut mendengar kata-kata Amar ya guys. Setelah selesai sarapan, mereka pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Anjani. Di sana Dava dan Pira pun menangis lagi melihat keadaan Anjani. Mereka pun melihat keadaan Pam-Pam yang masih di inkubator karena kelahiran Pam-Pam yang prematur. Amar mengajak mereka pun pulang ke rumah, tapi Dava dan Pira mengajak Amar untuk pergi ke kafe tempat biasa mereka makan dengan Anjani. Di sana pun mereka makan siang. Setelah selesai makan, Dava dan Pira pun ingin mencuci tangannya ke kamar mandi. Tetapi di saat akan berdiri, si Jihan ternyata kakinya kepentok meja. Sontak saja si Amar refleks memegang kaki Jihan. Dan tangan Jihan juga tangan Amar pun bersentuhan. Di situ Amar mulai merasakan sesuatu. Apa memang Amar tidak akan menjaga kesetiaannya kepada Anjani, yang dimana tiga putra putrinya itu membutuhkan figur seorang ibu, yang dimana Anjani saat ini belum sadarkan diri juga. Amar sekarang dalam dilema. Kalau dia dekat-dekat dengan Jihan, itu akan menimbulkan fitnah. Tetapi kalau dia harus menikah secepatnya dengan Jihan, Amar pun merasa sangat tidak enak hati karena cintanya yang sejati hanya cukup buat Anjani, tidak akan terbagi-bagi. Di rumah, Bu Zulfa pun telah mengetuk pintu untuk bertemu dengan cucunya. Tetapi si Peggy mengatakan kepada Bu Zulfa kalau Pira dan Dava tengah pergi bersama Amar. Di situ Bu Zulfa bertemu dengan Bu Erni dan juga Pak Mali yang tengah bercerita tentang insapnya si Bulan. Bu Zulfa langsung saja ngomong kepada Erni, itu mustahil. Kalau si Bulan sampai insap, itu sudah ketebak, kata Zulfa. Paling juga si Bulan insap hanya untuk mendekati Amar, karena sekarang ini Anjani tengah terbaring koma. Dia berusaha mengambil hati kalian. Setelah itu Bulan akan mengambil hatinya Amar, dan Bulan pun menikah dengan Amar, kata Zulfa. Itu mah basi, sudah ketebak sama saya, kata Zulfa. Tapi Bu Erni malah jengkel kepada si Zulfa yang ceplos-ceplos mulutnya itu ya guys. Nah guys, makin penasaran dengan alur ceritanya, yang mana nanti malam akan lebih seru dan lebih menegangkan lagi, karena nanti malam Amar akan melamar Jihan untuk menjadi ibu dari anak-anaknya itu. Karena Amar tidak ingin kalau Jihan termakan fitnah dari tetangga ya guys. Terlebih lagi, Dava dan Pira tidak pernah mau makan kalau tidak ada Tante Jihan. Dan ternyata si Pam-Pam pun telah berhasil dibawa pulang ke rumah mereka. Di sana Pam-Pam pun membutuhkan figur seorang ibu yang dimana bisa menjaganya setiap waktu. Melihat keadaan Anjani yang belum sadarkan diri juga, Amar pun merasa kebingungan karena dia harus bekerja dan juga harus menjaga ketiga anaknya itu. Nah guys, bagaimanakah kisah selanjutnya?
Jangan lupa saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang selalu tayang di setiap harinya. Rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.